para bapak jamaah Majelis Ar-Rahim yang insyaallah pada kesempatan yang penuh mubarakah ini ada dalam taufik hidayah, ridha inayah serta perlindungan yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum wa uquqal walidain. Sabda Nabi, dan waspadalah kalian durhaka terhadap kedua orang tua. Fa inna rihal jannah yujadu min maisarati alfi amin. Maka sesungguhnya aroma surga itu bisa dicium dari jarak tempuh perjalanan 1000 tahun. Bau surga, aroma surga itu kecium dengan jarak tempuh 1000 tahun perjalanan. Jadi ini surga masih 1000 tahun lagi perjalanan, baunya udah kecium. Wangi banget. Kan luar biasa tuh. Jarak tempuh masih 1000 tahun lagi jalan nih, tapi aromanya udah kecium, nyerebeng. 1000 tahun, bayangin. Berarti luar biasa itu kan ya. Wallahi la yajiduha aqun wala qati'u rahimin wala syaikhun zanin wala jarun idzarahu khuyala. Nah ini. Wallahi sabda Nabi, demi Allah sabda Nabi, la yajiduha, tidak akan bisa menyium aroma surga. Yang padahal jarak tempuh perjalanan 1000 tahun lagi udah kecium, ini nggak bakal nyium dia. Saking jauh dia jaraknya dari surga. Saking jauhnya dari surga ini orang nggak bakal nyium, nggak bakal mencium aroma surga. Siapa aja? Pertama, akun yang durhaka amanya babanya. Satu, yang durhaka sama orang tuanya nggak bakal nyium aroma surga. Lah kalau nyium aja kagak, berarti nggak bakalan masuk. Nyium aja kagak, padahal tercium dari jarak 1000 tahun perjalanan. Satu. Yang kedua, walaqatiun, juga orang yang mutusin silaturahim. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Yang kedua. Yang ketiga, wala syai'un zanin. Yang ketiga, dan juga tidak akan mencium aroma surga ya syekh. Kalau dibilang syekh berarti ini 40 tahun ke atas. Ya, syaikhun zanin, seorang syekh atau syekhah yang berbuat zina. Udah tua masih zina. Berbuat zina, selingkuh, pelakor. Apa pelakor? Hah? Ya, pinter ngasih. Pencuri, pelaku apa? Pencuri suami orang. Astagfirullahaladzim. Nah ini, ya. Kok anak muda nggak disebutin? Kalau anak muda zina gimana? Kalau anak muda di sini biasanya belum nikah. Makanya kan zina itu ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Kalau zina ghairu muhsan, bujang sama perawan. Hukumannya dirajam kalau di Islam. Dicambuk, dicambuk 80 kali cambukan, diusir dari kampungnya 1 tahun. Kalau Islam diterapin, ya. Tapi kita belum terapin. Ya. Terus zina muhsan. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan. Zina muhsan itu hukumannya mati. Dua-duanya dimatiin, perempuan lakinya. Siapa ini? Lakinya udah punya bini, perempuannya punya laki. Zina. Nah, hukumannya dipendem setengah badan. Sampai pusar. Gali tanah, masukin tanah, pendem setengah badan sampai pusar. Udah, terus panggil orang satu kampung, suruh bawa batu kerikil masing-masing. Nggak boleh batu gede, harus batu kecil. Kenapa? Biar lama matinya. Setiap orang silakan bawa batu kerikil, lempar sekenceng-kencengnya. Lemparin bareng-bareng. Satu kampung, lempar. Dan harus sampai mati. Nah, makanya ini yang membuat sebagian orang ngeri-ngeri sedep gitu. Tapi ini sangat menjadi pelajaran berharga, Pak. Kalau Islam itu nggak kejam. Ya kalau nggak mau begitu jangan. Iya kan gitu, simpel aja kan. Ya, wala syaikhun zanin, ya. Dan orang tua yang berzina ternyata nggak nyium aroma surga. Nauzubillah. Wala jarun idzarahu khuyala, dan termasuk ini juga, dan orang yang memanjangkan pakaiannya dikarenakan kesombongannya.
Ya, jadi orang yang berbuat sombong, ada kesombongan di hatinya, dia nggak bakal nyium aroma surga. Masya Allah, fatal ternyata ya. Ternyata sombong ini fatal. Kenapa sih sombong ini bisa sefatal itu? Ini, innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin, karena sesungguhnya hanya Allah lah pemilik ketakaburan itu. Perhatikan baik-baik. Innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ketakaburan itu, kesombongan itu hanya milik Allah. Berarti kalau hanya milik Allah, kita boleh nggak takabur? Nggak boleh, karena takabur itu cuma milik Allah. Kok Allah boleh? Gimana Allah nggak boleh takabur? Semuanya Allah yang cipta. Bahkan ketakaburan itu sendiri, sifat takabur itu makhluk Allah juga. Ya, ketakaburan itu milik Allah. Allah yang membuat sifat ketakaburan itu. Ya wajar kalau Allah menggunakan ciptaannya sendiri. Nah, kita sebagai ciptaan Allah tidak berhak menggunakan sifat yang hanya boleh digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah marah banget sama iblis. Iblis kan Pak cuman sekali dosanya. Sebelum dia menolak untuk menyembah Nabi Adam, menghormati Nabi Adam, iblis ini bernama Ajazil. Ajazil ini bahasa Suryani yang artinya apa? Hamba Allah. Dalam bahasa Arabnya Al-Haris, yang mananya apa? Orang makhluk yang banyak menyembah Allah. Bahkan dia pernah menyandang titel sebagai apa? Sebagai pemimpin tawafnya para malaikat di Baitul Ma'mur sana. Di bumi ada Baitullah, di langit sana para malaikat ada namanya Baitul Ma'mur, Ka'bahnya malaikat tuh. Pemimpinnya yang mimpin zikirnya, tasbihnya, itu dia Ajazil. Saking hebat ibadahnya. Tapi satu kesalahan dia lakukan. Hanya karena merasa dirinya lebih baik daripada ayahanda Adam alaihissalam, maka akhirnya dia dilaknat sampai kiamat, dikutuk sampai masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Cuman satu dosanya, Bahkan jangan dianggap remeh. Sombong itu dosa besar ternyata. Sombong apa sih? Yang berilmu sombong sama ilmunya. Yang kaya sombong sama hartanya. Yang miskin. Aku sombongin ya? Bingung saya. Biar miskin yang penting sombong. Bingung, sombongin miskin gitu. Iya. Berarti romanya lebih aman orang miskin ya? Iya, apa yang mau disombongin dah tuh? Oh, Pak. Ya Allah, ya Rabb. Iya deh, kita benahin hati kita ya. Kita jangan sebar sombong deh. Mau punya apa kita? Ilmu ya dari Allah. Harta titipan. Iya. Jabatan ya sementara, jabatan mah paling 5 tahun itu kalau jadi lagi. Ya. Mau belagu apa sih? Kita mati-mati juga. Ya, yang pinter mati, yang kaya mati. Pejabat, ya, Ustad, tak dulu atuh lagi ceramah ini, mati. Aduh lagi ceramah. Nah, ini ya Rabbana, bisa banget ya. Nah ini Pak, ya Allah, yuk sama-sama kita benahin hati kita. Ternyata sombong ini jangan disepelein, masuk kategori dosa besar ini ternyata ya. Kita berusaha kelebihan yang kita punya, karena masing-masing dari kita punya kelebihan, tapi jangan lupa juga punya kekurangan ya. Kita emang dalam bersikap, kalau sama kelebihan kita fokus sama kelebihan orang lain, tapi jangan fokus sama kelebihan kita. Kalau kekurangan kita fokus sama kekurangan kita, tapi jangan fokus sama kekurangan orang lain. Itu prinsip hidup. Kita malah kebalik. Nah, itulah yang disebut sombong. Ya. Jadi prinsip hidup kita, kalau kelebihan orang kita fokus, kelebihan kita jangan difokusin. Kekurangan orang jangan difokusin, kekurangan kita fokuskan. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Gitu Pak ya, sama-sama kita belajar Pak ya. Ini saya lagi menasihati diri saya ini. Ya, saya sedang menasihati diri saya. Cuman nasihatnya saya kencengin pakai speaker.
Kali aja bisa sama-sama kita berubah diri ya. Ayo kita jangan sombong, jangan sombong. Kenapa? Semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dosa yang terakhir di sini wa zulmin nas, zalim sama orang lain. Zalim sama orang lain, nyakitin orang lain. Apa yang disakitin? Lihat hadis Nabi di sini. Man kanas indahu mazlamatun, barang siapa yang pada dirinya ada perbuatan zalim sama siapa? Li akhihi, kepada saudaranya, saudara kandung, saudara seagama. Min irdin, daripada kehormatannya. Kita pernah berbuat zalim, menodai kehormatan orang lain. Apa contohnya? Kita pernah mitnah orang lain, kita pernah nuduh orang lain, kita pernah bikin kotor nama orang lain, kita pernah ngejatuhin martabat orang lain. Zalim tuh. Zalim. Kita pernah mitnah orang yang padahal dia nggak pernah berbuat itu, tapi kita ngomong ke sono kemari, yang akhir nama tuh orang jelek. Wajar kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, karena fitnah, karena kalau ngebunuh itu ngebunuh orangnya, tapi kalau fitnah ngebunuh karakter baiknya. Jadi orang itu kalaupun hidup dalam kesengsaraan. Kenapa? Menanggung beban yang dia sendiri tidak pernah melakukannya. Aw min syai'in, atau ya orang ini melakukan perbuatan zalim terhadap sesuatu, harta, benda, apa aja dah. Pernah ngambil, orang capek-capek nanam pohon pisang, kita yang nebang. Gitu ya. Orang capek-capek nanam mupuk, daun singkongnya kita yang manen. Yang punyanya kagak pernah manen. Ya. Pohon jambu orang boleh capek ngejagain, plastikin, kita yang berkembatin. Mangga orang kayak apa kayak sendal. Ya Allah. Termasuk sendal, macam-macam dah ya. Nah, kalau itu kejadian fal yatahallalhu, maka wayahnya minta halal. Wayahnya walaupun berat ngomongnya, rada-rada malu ngomongnya, wayahnya kalau masih ada orangnya. Kalau nggak ada turunannya, ahli warisnya nggak ada, misalkan keluarga dekatnya nggak ada juga, ya udah sejumlah yang dulu pernah kita ambil dari dia, kita sedekahin ke masjid atau ke fakir miskin, tapi lebihin dikit ya. Dulu ngambilnya 1 juta, lebihin 1.100.000, sumbangin ke masjid, niatin, ya Allah saya mau menebus kezaliman saya dulu, saya pernah ngambil hak si fulan nih, yang kudunya hak dia saya ambil, sama-sama nyalok tanah, tapi bagian saya banyakkan, dia dikitan, misalkan gitu. Ini bagian dia saya balikin, ya Allah, tuh wayahnya. Minhul yauma, minta halal pada orang tersebut, al yaum, hari ini. Maksudnya apa? Sebelum kematian datang. Qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham kita, rupiah, dolar kita nggak ada yang laku. Kapan itu? Kiamat. Bapak punya duit banyak kagak laku. Bapak punya emas berbatang-batang kagak laku. Kenapa? Pas dihisab, disidang, dihadirkan di hadapan Allah, ternyata punya salah yang kita belum minta maaf, duit kita kagak kepake. Tapi harus tetap bayar. Pakai apa bayarnya? Amal ibadah kita, amal soleh kita. Kalau banyak, ya alhamdulillah. Tapi masalahnya kalau kebanyakan dosa juga diambilin, takutnya minus jadinya. Nah, kalau amal soleh nggak cukup, ya Rabbi, naudzubillah min dzalik, yang dipakai ngebayar adalah keburukan orang itu diberikan kepada kita. Ini hadis sahih Bukhari wa Muslim, dan ini benar terjadi. Ini bakal kejadian, Pak. Ini bakal kita alami, hakul yakin nanti bakal kita alamin. Makanya mumpung masih dikasih jatah hidup, kalau ada kesalahan-kesalahan kita sama orang lain, kezaliman kita sama orang lain, baik itu kehormatannya, harta benda dan sebagainya, wayahnya, walaupun berat, walaupun malu dan lain sebagainya, mumpung masih hidup, sebaiknya segera kita minta halalnya. Kalaupun yang kita agak tahu, ya kita kagak tahu nih, kita kagak ngerasa, kita minta maaf, minta ampun sama Allah. Makanya sebelum tidur kita bayangin dah orang-orang yang pernah kita sakitin, ya kita minta maaf, istighfar sama Allah. Orang-orang yang kita sering iri-iriin gitu, tetangga punya mobil baru, kita yang ngegurutu,
Tetangga punya kulkas baru, kita yang kedinginan. Kompor baru, kita yang kepanasan. Bayangin wajahnya, ya Allah, saya sering banget iri sama dia. Saya sering banget iri sama dia, maafin saya ya Allah. Buang dengki kita. Gitu ya. Ya Allah, Masya Allah. Insya Allah. Wallahul muwafiqul mu'in. Baik, kita masuk kepada ikhtitam kitab ini. Bapak sekalian, alhamdulillah kitab yang kita gunakan bersama dalam taklim malam Selasa ini, Ar-Rahim ini, kitab Bahjatul Wasail, syarah dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini sampai kepada ikhtitamnya, penutupnya. Telah menjadi suatu yang maklum bahwasanya ketika para penuntut ilmu menghatamkan kitabnya, ya, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di yaumil qiyamah nanti setiap huruf yang ada di kitab ini, ya, akan dimasukkan dalam timbangan amal kita nantinya. Ya, makanya betapa beruntung yang bisa ikut hataman ini, karena telah menjadi yang dimaklum bahwasanya setiap kitab yang dihatamkan itu di yaumil qiyamah nanti akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita setiap hurufnya. Ya. Baik, kitab ini ditutup dengan ucapan oleh muallifnya, oleh pengarangnya, wallahul muwafiq. Dan hanyalah Allah al-muwaffiqu yang memberikan pertolongan, al-mu'inu yang memberikan bantuan, lima yuhibbu terhadap amal yang Allah menyukainya, wa yarda dan Allah pun meridainya, minal a'malis salihati wan nafi'at, yaitu dari berbagai macam amal soleh dan amal yang bermanfaat. Memang betul hanya Allah lah yang memberikan pertolongan, bantuan kepada kita supaya bisa beramal soleh. Bapak bisa ngaji ini malam bukan karena Bapak mau datang, tapi Allah yang mau Bapak datang kemari. Bapak bisa ngaji bukan karena Bapak mau ngaji, tapi Allah mau Bapak ngaji. Jadi bersyukurlah, hanya Allah lah yang menggerakkan kita bisa beramal soleh. Kalau Allah nggak berkehendak, kalau Allah nggak bantu kita, mana hujan begini, berat nih datang ini, malas ya. Tapi karena Allah bantu kita, Allah berikan pertolongannya, malam ini bisa hadir di majlis yang mulia ini. Alhamdulillah. Begitupun pengarang kitab ini merasa, mengakui bahwasanya beliau menyelesaikan mengarang kitab ini, beliau tahu persis beliau tidak akan mampu menyelesaikan kitab ini kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tentunya menolong hambanya karena meridai perbuatan hambanya. Jadi manakala kita mampu melakukan suatu kebaikan, itu tanda Allah menyukai dan meridainya. Amin. Ya, kalau kita mudah melakukan kebaikan, ini tandanya Allah menyukai dan meridainya. Amin ya rabbal. Jadi kalau mau datang pengajian nih, seneng bawaannya, resep bawaannya, Allah suka, seneng sama kita, semangat bawaannya, ini tandanya Allah ridho sama kita. Ya, Allahumma paksakin. Kalau buat urusan ibadah, Allahumma paksakin aja dulu, paksain aja dulu. Mudah-mudahan lama kelamaan seiring waktu yang tadinya paksain itu jadi maksain. Lelah, saya yakin Pak lelah, tapi mudah-mudahan lelah Bapak jadi lillah, lelah menjadi lillah, insya Allah. Wassallallahu, dan semoga rahmat Allah dan ampunannya ala sayyidina, atas penghulu kita, pimpinan kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada keluarganya beliau. Keluarga Nabi ini ditinjau dari dua segi, Pak. Ada jihatun nasab, ada jihatus sabab. Jihatun nasab itu adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib, para habaib, itu keluarga Nabi. Tapi kalau jihatis sabab, dari segi sabab, maka kullu mu'minin, setiap orang yang beriman adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berimanlah kepada Allah, karena kalau kita beriman kepada Allah, maka otomatis kita menjadi keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap salawat yang disebutkan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, dan salawat ini juga pada keluarganya. Makanya kalau kita beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, salawat yang dibacakan oleh seluruh umat Islam, baik dalam salatnya, majlisnya, pengajiannya, majlis zikirnya, itu semuanya kepada kita semuanya, akan mengalir kepada kita semuanya. Kalau kita beriman, maka berimanlah sampai kematian datang menghampiri kita, ya.
wasahbihi, dan keluarga dan sahabatnya Nabi yang jumlahnya 124.000 orang semuanya. Jumlah sahabat Nabi itu 124.000 orang. Jumlahnya sama dengan jumlah para wali di setiap abadnya, karena setiap masa jumlah wali itu, para wali-wali 124.000 orang per masanya. Juga sama dengan jumlah papan yang dipakai untuk membuat perahu Nabi Nuh, 124.000 papan, yang konon kabarnya nggak ada kayu yang cocok dengan kapal Nabi Nuh itu melainkan kayu jati yang ada di Jepara. Wallahu a'lam. Ya. Juga sama dengan jumlah jenggot yang ada di dagunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 124.000. Ini kata ulama. Iya, Masya Allah, hebat ulama ya, bisa 124.000 janggut yang ada di rambut janggut yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kemarin rendaman air rambut dan janggutnya sudah diminum semuanya ya. Udah, itu rendaman dari rambut dan janggutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa jangan langsung dihabisin, Pak. Maksudnya biar berkesinambungan gitu. Tinggal setengah isi lagi, setengah ya kan, biar terus-terusan. Habis. Oh, udah nempel. Udah nempel udah. Ya maksudnya kalau terus-terusan kan bisa tiap hari kita minum gitu ya. Iya, nggak apa-apa, tenang aja, keberkahannya pasti akan terus menempel. Setetes aja itu udah pasti keberkahan. Nah itu ya, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah ya. Wassalam, dan semoga Allah curahkan keselamatan. Khatama kitabahu bis salati wassalam. Pengarang kitab ini mengakhiri kitabnya dengan salawat dan salam ala nabi wa ala alihi wasahbihi kama bada'a bihima raja'an liqabuli ma wada'ahu bainahuma fih. Beliau memulai kitabnya dengan salawat dan salam, juga mengakhiri kitabnya dengan salawat dan salam. Lihat, awalnya salawat, ujungnya salawat. Supaya apa? Supaya apa yang ada di tengah-tengahnya, awalnya salawat, akhirnya salawat, supaya apa yang beliau letakkan di tengah-tengahnya, nah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan awal salawat, ujungnya salawat, supaya apa yang ada di tengah-tengahnya itu, harapan doa isi kitab ini dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau berdoa, lihat, kita pakai salawat di awal kan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan di ujung kita salawat lagi kan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sallam, gitu kan. Nah ini adab, supaya apa? Supaya apa yang ada di tengah-tengah dua salawat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya salawat, ujungnya salawat ya. Fa inna salata alaihi maqbulatun qat'an. Maka sesungguhnya, perhatikan baik-baik Pak, salawat kepada Nabi itu diterima mutlakon, qat'an, secara mutlak. Kita selawat sama Nabi nggak mungkin ditolak. Maksudnya apa? Pasti nyampe ke Nabi. Walaupun naudzubillah min dzalik, kita riak selawatannya. Suaranya cakep. Salatullah salamullah di hatinya, biar dipuji, biar kata cakep suaranya. Misalkan gitu ya. Misalkan ini. Walaupun kayak begitu, kata ulama, masih nyampe ke Rasulullah. Tapi tentu masalah pahala mah kalau kagak ikhlas gak bakal dapat pahala. Tapi masalah nyampe mah nyampe, saking hebatnya salawat Pak. Nyampe ke mana? Nyampe ke Rasulullah. Nah nyampe ke Rasulullah, yang baca di salawatnya namanya disebutin depan Rasulullah. Nah kalau kita berdoa salawat, nanti hajat kita disebutin di depan Rasulullah. Terus Rasul ngapain? Rasul minta sama Allah supaya hajat kita dikabulin. Makanya salawat dulu. Supaya apa? Supaya nanti Rasul tahu hajat kita, beliau bantu mintakan kepada Allah. Ujungnya tutup sholawat lagi. Supaya apa? Penguatan. Jangan sampai bocor ini. Awalnya udah sholawat nih, minta, ujungnya kagak, takutnya bocor. Tutup. Set. Tutup. Awal, akhir, tutup dah. Nah, doa kita dikepung, ditutup oleh dua sholawat itu. Gitu Pak ya. Nah pengarang kita pun begini sama ya, begitu beliau. Kemudian wa kana 'alal musannif
wa kana 'alal musannifi ay yakhtima bilhamdillahi rabbil alamin fa innahu akhir du'ai ahlil jannah. Dan pengarang kitab ini pun menutup kitabnya dengan kalimat walhamdulillahi rabbil alamin, karena lafaz alhamdulillahi rabbil alamin itu adalah doa penutupnya, doa akhirnya ahli surga. Ahli surga. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil wa akhiru da'wahum, dan akhirnya doa penghuni surga anilhamdulillahi rabbil alamin adalah tentang pujian kepada Allah Tuhan semesta alam. Jadi lafaz alhamdulillahi rabbil alamin itu adalah doa penutupnya penduduk surga. Makanya kita pakai di doa kita kan, dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dipakai di akhir doa kita karena ahli surga doanya begitu. Ujung doanya hamdalah. Puncak daripada doanya adalah hamdalah. Harapan terbesarnya adalah hamdalah. Hamdalah TV. Ke situ ya. Masyaallah. Baik. Ditutup kitab ini dengan ucapan Syekh Nawawi Al-Bantani, nas'alullaha min khairi ma sa'alahu minhu nabiyuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bihi min syarri ma sta'adha minhu nabiyuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amin. Anta ya Allah waliyun fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman, tawaffana musliman, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Radhiyallahu ta'ala an Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani wallahu a'lam bis-shawab. Ya Allah, nas'aluka bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bil karamah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bil barakah muallif hadzal kitab As-Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi wa ila wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ya Allah, bi karamatihim wa bi asrarihim wa bi anwarihim wa bi ulumihim nas'alukal ijabah min kulli maqasidina agisna wa hasil maqasidana. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma ya Allah, kabulkanlah hajat orang yang minta padamu. Bi karamatihim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi asraril Fatihah wa bi anwaril Fatihah wa bi sab'il masani minal Qur'anil Karim wa bi jahi nabiyinal karim wa bil karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bil barakah masyayikhina ya Allah wa silsilatihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hasil maqasidana a'tina uluman nafi'atan wa barakatan wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban kasiran mubarakan wasi'an fih wa auladan salihin nafi'in fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah hasil maqasidana wa nawwir qulubana warda anna birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin.
فرج عن المسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين قبول. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.